Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. amin. Min a'zami ketok gak? Tawis. Min a'zami abwabil faraji al-fatihatu wa qad warada fi fadliha ahadithu wa atharun faminha annaha a'zamu suratin fil qur'ani an Abi Sa'id ibn al-Mu'alla qala kuntu usolli fil masjidi fada'anin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falam ujibhu hatta sallaitu summa ataituhu faqultu ya Rasulallahi inni kuntu usolli qala alam yaqulillahu istajibu lillahi walir rasuli istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum thumma qala ala u'allimuka a'zama suratin fil qur'ani qabla an takhruja minal masjidi fa akhadhani biyadi falamma aradna an nakhruja qultu ya Rasulullah innaka qulta la u'allimannaka a'zama
a'zama suratin a'zama suratin fil Qur'an fil Qur'an qala qala alhamdulillahi rabbil alamin. alhamdulillahi rabbil alamin. Iya sab'ul mathani Iya sab'ul masani wal Qur'anul azimu wal Qur'anil azimu alladzi utituhu utituhu rawahul Bukhari. rawahul Bukhari. Wis maca hadis kan? Iya, alhamdulillah. Maca semene ae. Tekak. Kudu dipetet-petet ya. Santri tuwa iki. Berapa kami? Santri tuwa. Kakek gorengan. Apa? Ini Yes, terus alhamdulillah mandes ini. lambene mulutnya kita pernah melafatkan kata-kata yang pernah keluar dari mulut Kanjeng. Nabi Muhammad sallallahu alaihi Ini wasallam. kata-kata yang pernah keluar dari mulut Nabi. Maka sebenarnya motivasi kita menghafal hadis itu wah, kata-kata yang pernah terucap oleh Nabi aku baca. Wah, berarti ya insya Allah ya banyak barokahnya. Amin ya Allah. Pasti yakin. Orang dulu pas pacaran aja apa yang diomongin gendaan itu dinyeling ucap-ucap. Ini gendaan kasih kita Kanjeng Nabi Muhammad. Kita ulang-ulang omongan. Ya minimal pernah ngomong malam minggu ini. Ya. Jadi min a'zami, dari seagung-agung, sebagian dari yang terbesar, pintu apa namanya? Pintu jalan keluar. Jadi kemarin kan salah satunya bismillah. Bismillah. Nah, kalau kita lagi ruwet, kalau kita lagi susah, nah, salah satu jalan keluarnya bismillah. Yang kedua Al-Fatihah. Al-Fatihah, suratul Fatihah. Fatihah. Jadi ya kita harus tahu jalan keluar kalau kita bumpet ke orang sudah malu rasanya. Kadang-kadang ya orang cuma dengerin, paling-paling ya panjang lebar kita cerita ya moga-moga sabar, ngono tok paling. Ya arep cerita meneh ya isin, wis barangkali mau minta lagi ya malu. Salah satu jalan keluarnya Al-Fatihah. Wa qad warada, dan sungguh telah datang fi fadliha, penjelasan keagungannya Fatihah, ahaditsu, beberapa hadis, wa athar, dan perkataan para sahabat, faminha, maka sebagiannya adalah, jadi yang menerangkan bahwa Fatihah itu surah yang agung, apa namanya? Salah satu jalan keluar yang terbesar itu hadis Nabi. Kenapa? Annaha, sesungguhnya Fatihah itu apa? A'zamu suratin fil Qur'an, seagung-agungnya surah dalam Quran. Jadi Fatihah itu surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Kalau bismillah apa kemarin? Mana dia? Ini bismillah.
surat kan. Oke. Tapi kalau bismillah, bismillah itu kalimat suci. Nah, dari gudangnya petunjuk. Allah ditanggal, pengen bolak balik sana sini bingung arep ngopo. Nah, salah satunya ya Bismillah. Bismillah. Gitu. Nah, kalau Fatihah, karena Fatihah ini kan surat, Surat. maka Fatihah itu surat yang paling agung dalam Al-Quran. Kok berani mengatakan begitu? Apa dalilnya? Kan gitu. Mengatakan Al-Fatihah surat yang paling agung. Mana dalilmu? Nah, An Abi Sa'id bin Mu'alla, dari sahabat Nabi Sa'id bin Mu'alla. Qol, berkata dia. Jadi Sa'id bin Mu'alla ini sahabat, ngomong dia, apa katanya? Kuntu usolli fil masjid. Dulu saya pernah sholat di dalam masjid. Nah, dulu saya pernah sedang sholat di masjid. Pas saya sholat, fada'aniyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tengah-tengah saya sholat dipanggil oleh Nabi. Sholat sunnah. Jadi pas lagi tengah sholat dipanggil oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena menurut Abi Sa'id, sahabat itu karena lagi sholat tidak menjawab. Falam ujibhu, maka aku tidak menjawabnya. Karena merasa sedang sholat. Hatta sholaitu, sehingga aku selesaikan sholat. Padahal tahu dia Nabi manggil. Summa ataituhu, begitu selesai sholat aku buru-buru mendatangi Nabi. Faqultu, maka aku katakan kepada Nabi, ya Rasulullah, duhai kanjeng Nabi Rasulullah, ini sesungguhnya aku kuntu, tadi aku usolli, sedang sholat. Nah, apa kata Nabi? Qol, Nabi mengatakan, alam yaqulillah, bukankah Allah sudah berkata dalam Al-Quran, istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Istajibu, penuhilah olehmu, penuhilah olehmu panggilan Allah dan Rasul, idza da'akum, apabila memanggil ia akan kamu. Jadi walaupun sholat, kalau Allah dan Rasul manggil, itu harus dijawab. Tinggalkan sholatnya. Kalau yang sholat sunnah itu Ya. Sholat fardu ada ulama ya walaupun sholat fardu, tapi yang jelas yang sepakat ulama kalau sholat sunnah. Jadi kalau dipanggil Nabi, sedangkan kita sholat wajib langsung penuhi. Sama seperti kita masuk masjid, tahiyat, sedang sholat tahiyatul masjid, tiba-tiba qomat. Nah, kita masih rakaat pertama, daripada ketinggalan takbiratul ihram, kita batalkan sholatnya, langsung gabung jamaah, sholat jamaah. Ya Gun, wah mata nulis mulai kuyup kapot buat nulis, cek nulis saya kapot ini. Jadi apa Bun? Kalau kami manggil, tinggalkan sholatnya. Nah, itu. Sip. Jadi Nabi gak marah, itulah penyantunnya Nabi. Walaupun panggilannya gak dipenuhin ya biasa saja.
Tsumma qala, tapi dikasih tahu. Barangkali sahabat tadi belum. Tsumma qala, kemudian berkata Nabi, ora diomong, kok bocah bodoh, bandel, tak celuk ora gelem. Ngger wong ngapa kayak gitu ngomongnya. Bocah kok tak celuk ora gelem. Ndablek. Tapi enggak, Nabi cuma gitu saja. Alam yaqulillah istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Paling-paling sahabatnya kurus mesem-mesem tok ya. Itu dinasehatin sama Nabi. Ini ayat soalnya. Al-Qur'an. Ini salah satu adab kita dengan Kanjeng Nabi. Ini ayat surat apa ya? Kayaknya surat Al-Anfal. Ya ayyuh. Istajibu lillahi ya Al-Anfal. Kalau enggak surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Nah, itu dalilnya. Sebenarnya Nabi memanggil sahabatnya Abi Sa'id, dia mendoani kene iki. Garing cedok. Nah, ganggun. Kenapa tadi Nabi memanggil Abi Sa'id? Sebenarnya mau ngomong Nabi itu. Tsumma qala, kemudian berkata Nabi, ala u'allimuka a'dhama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Alahe, adakah tidak kamu mau aku ajarkan seagung-agungnya surat dalam Al-Qur'an sebelum kamu keluar masjid? Jadi pas berarti ya belum sholat fardu nih, sholat sunnah apa paling kan nanti sebelum keluar masjid aku mau ngajarin kamu surat yang terbesar dalam Al-Quran. Kamu mau? Ya pasti ya belum kan. Lalu mungkin sholat jamaah, sudah selesai sholat jamaah keluar bareng Nabi. Fa'akhadhani biyadi, maka Rasul menggenggam tanganku. Waduh, senengnya setukan jeneng. Sudah sholat jamaah digandeng ngono. Sahabat mau. Enak ya. Falamma aradna, maka tatkala kami mau keluar, Nabi itu menggandeng tapi orang ngomong ngono. Terus pas metu iku urung ngomong-ngomong, iki Sa'id iku wis ora sabar. Falamma aradna, maka tatkala kami mau keluar, qultu, aku bilang, ya Rasulullah, innaka qulta, hai Rasul, duhai Rasul, sesungguhnya engkau tadi sudah ngomong mau ngajarin aku sebesar-besar surat dalam Al-Quran. Langsung Nabi menjawab, Ola alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi surat yang paling agung dalam Al-Quran itu suratul Fatihah. Makanya nek ora iso maca Quran kabeh yo Fatihah itu surat yang paling agung. Jangan sampai lupa berarti. Ini dalil kita buat orang-orang yang buat kita sendiri untuk pemecut supaya kita motivasi mau beramal.
ora usah mikiri Wahabi. Ya, sekaligus untuk dalil orang yang suka nyinyir. Sudah orang nikah Fatihah, orang doa di ini Fatihah, kan gitu. Mana dalilnya? Tidak ada buktinya dilakukan Nabi ngono. Lah iki apa? Al-Quran itu a'zamu suratin fil Quran. Padahal yang ndekne maca iki hadise rawahul Bukhari. Tapi dasare wong memang Wahabi itu maca tapi ora paham. Memang dasarnya kepingin gawe kisruh. Senenge nyalah-nyalahke. Nah ini kan tujuannya Nabi ngomong Fatihah itu sebesar-besarnya surat dalam Quran supaya kita perhatian, supaya kita motivasi untuk memperbanyak baca. Seperti dalam apa itu Dzikrul Ghafilinnya Gusmi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Itu kan Fatihah toh. Oke. 100. 100 pertama nih ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad bin Salam wa ila ruhi Sayyidi Abil Hamid Muhammad bin Ghazali, kemudian Syekh Habib Abdullah bin Alawi Al-Hadid Al-Fatihah 100. Syaikhul Qadir. Makanya tadi saya ngajak baca 100. Ya besok gitu. Nah, jadi inilah dalil kenapa orang NU suka baca Fatihah. Sudah nikah, akad nikah doa Fatihah. Sudah rembukan, nanti mau ditutup rapatnya doa Fatihah. Karena ini a'zamu suratin fil Quran. Apa Gunawan? Agung Baca itu a'zamu Quran. Nah, coba a'zamu suratin fil Quran. Ulangi. A'zamu suratin fil Quran. Pak Sultan, annaha a'zamu suratin fil Quran. Coba. A'zamu suratin fil Quran. Ulangi. Annaha a'zamu suratil Quran. Ulangi. Annaha a'zamu suratin fil Quran. Ulangi. Annaha a'zamu suratin fil Quran. Fajar. Annaha a'zamu suratin fil Quran. No. Annaha a'zamu suratin sunya yang panjang. suratin fil Quran. Rone ora dawa. A'zamu suratin. Annaha a'zamu Zonnya enggak panjang. A'zamu. Annaha a'zamu suratin fil Quran. Rofik. Annaha a'zamu suratin fil Quran. Ngopo kok sering maca Quran gue ngono, itu dihafal. Dalam kitab Abwaabul Faraj halaman 2. Yang mana? Wopo itu 78. 78. Bab 78. Kenapa kami suka baca Fatihah? Annaha a'zamu suratin fil Qur'ani. Ya. Iso bahasa Arab semono kudu bener. Wis isone semono ora bener. Annaha a'zamu. Wis semono gaya. Salah nih. Ya Pak Sultan. Iya. Annaha a'zamu suratin fil Qur'ani. Nah, murid muni kabeh ora dipateni. Fil Qur'ani, Qur'ana, Qur'anu ngono. Jadi annaha a'zamu
Fatihah. Wis niat no lillahi ta'ala. Gak usah, jadi tanpa beban saja bacanya. Lillah. Ngapa sih kok kita sering ulang-ulang kalimat itu? Apa kekuatan kalimat? Makanya bismillah kalimatun qudsiyah, kalimat min kanzil hidayah, dari gudangnya petunjuk. Untuk apa kita sering-sering baca bismillah? Apa sih kekuatannya? Coba Gunawan pulang capek-capek sore, lapar, panas, untungnya mau titik, umpamane. Sampai rumah lanang ora pecus ngono diomongin bojone ngono itu. Piye ta? Karung. Telepone karung. Nah, itu kan cuma kekuatan omong, tapi bisa Menyakitkan. Itu jebak dewe. itu gambarannya. Memberikan efek ya. Terus kekuatannya opo itu? Bisa membeledak kabeh kamar rumah itu, bisa-bisa istrinya dikarungin. Ya ora? Ini gambarannya loh. Kenapa sih kita perlu Bismillahirrahmanirrahim? Ya, Pak Sultan, kenapa kita perlu ngulang-ulang Fatihah, ngulang-ulang Bismillah. Ini kata-kata dari Allah, kalimat suci. Insya Allah sekalipun ora paham pasti ono manfaat. Kadang-kadang kan kita nanya gitu nggak? Untuk apa sih baca Fatihah satu kesel-kesel? Nah, apa kekuatannya kalimat? Kayak tadi itu. Tapi nek Bali, mana lagi capek mangah-mangah, rodok greges, tapi bojone monggo mas, kok sore iki kok sampai sore temen. Aku lo wis adus nyambut mas, ngono. Itu apa tuh? Kalimat. Iku lo kopine, mendoane, jangan ngono kan? Sama-sama Kalimat. tapi menyejuk. Bisa ya. Itu makanya. Maksudnya itu gambarannya loh. Orang nyepelek, ngopo sih orang. Bismillah dibaca 1000, Bismillah dibaca 700. Untuk apa? Nah, ya itu. Satu hadis. Jadi Al-Quran itu apa? Qala Nabi bilang alhamdulillahi rabbil alamin. Hiya sab'ul mathani. Fatih alhamdulillahi rabbil alamin itu 7 ayat yang berulang-ulang. Maksudnya diulang-ulang dalam sholat. Makanya saking besarnya Fatihah, sholat tidak sah kalau tidak baca Fatihah. Fatihah itu hadiah Allah untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. iki lho Gun, iki ngono. Ini jasanya sudah langsung Allah ini. Sudah langsung Kanjeng Nabi. Terus Fatihah itu apa? Wal Qur'anul Azim alladzi utitu. Alhamdulillahirabbil alamin atau Fatihah itu Quran azim, Quran yang agung yang diberikan Allah kepadaku. Ini surat kebanggaan Nabi ini. Menjadi Nabi bangga salah satunya karena diberi Fatihah.
Satu, Rawahul Bukhari, Imam Bukhari. Bukhari itu apa namanya, kitab hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari, yang paling sahih setelah Al-Quran. Jadi yang paling sahih, yang paling bagus setelah Al-Quran ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tidak ada yang berani sembrono sama Bukhari kecuali Al-Albani. Orangnya, imamnya orang Wahabi itu mau menyisip lagi Bukhari, katanya banyaknya nggak sahih lagi. Satu, sudah? Tapi santai-santai aja ngajinya. Yang penting telepon kayak ngapi. Yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Hadis ini dari Abu Hurairah. Yang tadi dari siapa? Abi Sa'id ibni Mu'alla. Yang sekarang dari Abu Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah. Qala, apa kata Abu Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ubay bin Ka'ab. Kata Abu Hurairah, Nabi ngendika datang Ubay bin Ka'ab. Jadi Nabi berkata kepada Ubay bin Ka'ab. Apa kata Nabi sama Ubay? Ya, Abu Hurairah krungu delok ngono. Pemane ya gitu. Jadi Abu Hurairah ada Ubay, Nabi ngomong sama Ubay. Abu Hurairah kan dengar gitu, melihat. Apa kata Nabi ke Ubay? Kaifa taqra'u fis shalah? Kata Nabi kepada Ubay, bagaimana kamu baca dalam sholat? Apa yang kamu baca dalam sholat? Kata Nabi kepada Ubay. Faqara'a ummal Qur'an. Maka Ubay membaca Ummul Qur'an. Maksudnya membaca Fatihah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Ubay membaca Fatihah, Nabi berkata, walladzi nafsi biyadihi. Walladzi, sampai sumpah Nabi ini. Walladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Nah, maksudnya demi Allah. Demi Allah yang diriku ada dalam genggamannya. Nah, ini bangganya Nabi. Saking bangganya Nabi, ma unzilat fit Taurah wala fil Injil. Tidak diturunkan dalam Taurat dan Injil. Tidak pula dalam Injil. Tidak pula dalam Zabur. Tidak pula dalam Quran mithluha. Gak ada yang sama dengan Fatihah. Fatihah itu satu-satunya yang terbesar. Nah, wa innaha, sesungguhnya Fatihah sab'un minal mathani. Sab'ul mathani apa sab'un? 7 ayat yang berulang-ulang yang wajib dibaca dalam sholat. Wal Qur'anul azim, dan Quran yang azim, alladzi u'tituhu, yang diberikan Allah kepada. Nah, dari hadis ini kita dapat memahami yang dibanggakan oleh Nabi, salah satunya suratul Fatihah. Surat kebanggaan Kanjeng Nabi. Nek kepengen membanggakan Kanjeng Nabi berarti kudu sering maca Al-Fatihah. Nah. Ya Pak Sultan. Ya Pak. Ya Pak Walid. Mantuk. Ngantuk apa?
hadis ini rawahu Tirmidzi. Apa? Nah, rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Siapa no? Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Tirmidzi. Nah, ini Tirmidzi. Sekali-kali nyebut atau kasur roknya. Tirmidzi. Itu Pak Misti. Itu Pak Misti. Jadi tidak ada di Taurat, tidak ada di Injil, tidak ada di Zabur, bahkan di Quran cuma satu-satu. Ya. Berarti bangga. Inilah yang Quran yang agung yang diberikan Allah kepada. Waduh. Mau buat bangga Nabi sering baca Fatihah. apalagi wa minha ummul Quran. Nama Fatihah salah satunya itu ummul Quran. Biungnya Quran. Fatihah itu kan kitab paling besar, kitab paling agung. Nah, ibunya siapa? Al-Fatihah. Biungnya berbahasa Jawa nih. Akhraja Ibnu Jarir an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi berkata, hiya ummul Quran. Fatihah itu disebut ummul Quran, ibunya Quran. Wa hiya fatihatul kitab, pembukanya kitab. Quran yang sehebat itu, pembukanya adalah Fatihah. Nah, kenapa kita pakai bismillah kalau baca Fatihah? Ini hadisnya. Wa akhrajad Daruqutni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, idza qara'tum alhamdulillah, apabila kamu membaca surat alhamdulillah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya alhamdulillah itu ummul Quran wa ummul kitab was sab'ul mathani. Jadi namanya Ummul Quran, Ummul Kitab, Sab'ul Matsani, Fatihatul Kitab. Pondasinya Al-Quran. Ibaratnya Quran yang agung diawali dengan Fatihah. Fatihah ini sebenarnya secara global mengandung isi semua Al-Quran, merangkum semua isi Al-Quran. Makanya kata Ibnu Abbas nih, berarti sepupu Nabi ini, Ibnu Abbas, likulli syai'in asasun, segala sesuatu punya fondasi. Fondasi Quran adalah Fatihah, dan fondasi Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila engkau bolak-balik kelaran, ada sakit, maka wajib kamu baca Fatihah, insya Allah sembuh dengan izin Allah.
Amin ya Allah, amin, amin, amin. Saat itu udah mulai khasiat udah mulai faedahnya. Wong sakit sering-sering maca Fatihah. Fatihah itu syifa. Fatihah itu penyembuh. An Abdul Malik ibn Umair mursalan. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatihatul kitab syifaun min kulli da. Fatihatul kitab, suratul Fatihah itu pengobat dari semua penyakit. Maka sering-sering muga-muga ya Fatihah dhewe muga-muga mandi. Amin. Ya, amin. Ada lagi hadis dari sahabat Jabir, Fatihatul kitabi syifaun min kulli syai' illa sam. Fatihah itu obat dari segala sesuatu kecuali kematian. Memang wis donge mati ya, ora iso. Memang donge mati. Tapi selain mati ya iso. Mas, muga-muga Gusti. Wa qala al-Munawi, Imam Munawi berkata, Fatihah itu penyembuh dari penyakit bodoh dan maksiat dan penyakit lahir dan batin. Wa annaha kadzalik, Fatihah bisa menjadi obat semuanya, bodoh, maksiat semuanya bagi orang yang mau mentadabbur. Tadabbur itu memahami isinya, watafakkar, berpikir isinya, wa qawiya yaqinuh, dan kuat yakinnya. Maka insya Allah kalau sering dibaca, dipahami, nanti kita tafsirkan, bisa jadi muncul Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, terus api. Nantilah kita tafsirkan. Maksudnya kita baca tafsirnya. Ini qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Ibu Abu Hurairah berkata, sesungguhnya iblis demam corona, demam menggigil sampai masuk UGD mungkin ketika diturunkan Fatihah. Jadi demam koyo arep mati kae lawis, gulang-guling koyo wong putus asa. Ketika diturunkannya Al-Fatihah. Berarti kalau kita baca Fatihah yang meriang iblis. Iya. Wis pasin. Wis kepal saiki. Jadi gini, dalam kitab apa ya, Raudhul Unuf ya, iblis itu nangis meraung-raung kaya wong edan iku ping 4. Pertama ketika dilaknat, kan kaget dia tuh, merasa ayo dipahami. Nah, berkata Imam Mujahid, hina unzilat Fatihatul kitab, ketika diturunkan suratul Fatihah, ronna, iblis itu apa tadi, meraung. Fajtama'a indahu syayatin, maka sampai ngumpul ning sekelilingnya iblis itu anak putune, syayatin, setan-setan. Kaget karena baina
nangis. Ngopo to, Mbah? Wonten napa? Sakit apa ajeng ditekok? UGD ngono. Terus gawe kaget anak buah. Waqalu, dan berkata mereka setan kepada iblis baik. Mislu dzalik. Kenapa sih? Ora. Waqala lahum, akhirnya menjawab iblis menjawab, laisa mimma taquluna syai. Lah omongane kalian ora genah ngono. Apa aku sakit? Ora pernah sakit aku ki umurku sampai kiamat kok ngono. Aku tidak sakit gitu. Walakinna unzilat suratun, tetapi baru saja diturunkan surat, laisa ajru qailiha, yang tidak ada pahala yang membaca surat itu, illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Pahalanya membaca surat itu kecuali Allah haramkan orang yang membaca surat itu di atas neraka jahanam. Amin ya. Berarti aku wis ora iso nggoda neh, wis ora iso entuk pengikut meneh. Gak bisa dapat kawan lagi. Orang kalau baca surat itu bebas dari Neraka jahanam. neraka jahanam. Kepiye iki ngono? Gak ada kesempatan lagi. Terus kesel-kesel ganggu. Tiba-tiba mau coba dia harap jahanam. Waduh. Pokoknya wis meriang wis. Makanya jangan terlalu mengagung-agungkan iblis ngono ayo wis enek kok. Nah, qad batala kaidukum wa makrukum. Alah wis ora ana gunane kowe ganggu menungso ngono. Akhirnya apa? Wa qalatis syayatinu lahu. Akhirnya melu bingung setan itu. Ta'muruna ya Maulana, katanya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Wahai ketua, gitu. Ya baru patikan. Faqala lahum. Carane faqala lahum, wis lunga kalian, minggato kalian. Wajtahidu hatta taghfulu. Usahakno kowe usaha supaya menungso lali maca Fatihah, supaya hatinya lupa. Itu disibukno iki, disibukno kae, mikir sing ora penting jane. Ya, kayak aku dhewe lah sakit umpamane malah brengeng orang maca Fatihah. Jane nek dantep ngono maca Fatihah ya luwih apik. Malah karo ngriti, ngene iki aku mati. Ngono ya. Bojoku sino ngono ya. Anak bojone tambah dibanterne. Disibukkan dengan rasa yang sebenarnya halusinasi, perasaanku. Jadi itu tadi. Ingat apa kata iblis kepada pengikutnya? Idhabu, sudah berpencar kalian. Yang harus kalian lakukan sekarang, ya wis piye meneh. Quran wis Fatihah wis turun, wis kadung. Wajtahidu hatta. Ini lihat nih. Berusahalah kalian. Ijtahid, berusahalah kalian sehingga kalian melalaikan hati mereka, sehingga mereka tidak baca surat ini. Kaila yakturu qiraataha, supaya mereka tidak banyak membacanya, sehingga mereka tidak punya pahala, tetapi mereka banyak ikopnya nanti. Nah, ngono ya Wahabi ora ngerti. Ngapusi. Memang bandel. Ngopo Fatihah, titik-titik Fatihah. Suwise ndonga Al-Fatihah wae dikritik ke sapa kae sih? Ahmad Jaki sapa? Jawas. Memang pengikutnya itu paling Oh ini pengikutnya belis itu. Hah?
Ya Abdul Qadir Jawa sih. Jawa. Didik Fatihah, didik Fatihah. Wis sak karo sedulur sing penting dhewe ngamal sono dalile. Jalani. Hah? Kitab Abwaabul Faraj Faraj halaman 80. 80. Berarti sing apa menyepelekan baca Fatihah, menghalangi orang baca Fatihah berarti pengikutnya belis. Tulis. Setan berarti itu. Ini kata-katanya nih. Ilhabu wis kalian berpencar wis aja ngumpul ning kene pengen wis ora ketungkul. Usahalah kalian bagaimana kalian bisa melalaikan hati mereka supaya tidak memperbanyak baca surat ini, supaya tidak banyak pahala mereka, tapi usahakan mereka ngomong sing ora-ora daripada baca. Jelas ya? Imun fi sahihi. Tadi rawahul Bukhari, sekarang nih jadi hadis itu yang paling sahih Bukhari, yang kedua Muslim. Ini juga ada hadis riwayat Muslim. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Ibnu Abbas? Bainama Jibril alaihi salam qa'idun 'indan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam il sami'a naqidan min fawqih. Tatkala itu, saat itu Jibril sedang duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia mendengar suara gemuruh di atasnya. Jadi ketika malaikat Jibril sama Nabi tiba-tiba mendengar suara gemuruh di atas, di langit. Farofa'a ra'sahu, maka Jibril mengangkat kepalanya melihat ke atas. Faqala, maka berkata Jibril, hadza babun minas samai futihal yaum lam yuftah qattu illal yaum. Apa kata Jibril setelah melihat ke atas? Tadi ada suara gemuruh. Ini nih suara gemuruh ini menandakan pintu langit dibuka. Belum pernah dibuka kecuali hari ini. Entah pintu langit yang keberapa. Ya. Jadi pintu langit hari ini dibuka. Padahal dia belum pernah dibuka. Dari langit itulah turun malaikat. Faqol hadza malakun nazala ilal ardi walam yanzil qattu illal yaum. Dari langit itu turun malaikat. Apa kata Jibril? Ini malaikat sing pertama kali turun nang bumi. Dia belum pernah turun kecuali hari ini, kata Jibril. Fasallama waqol, maka malaikat yang turun tadi dari langit itu, langit yang belum pernah dibuka kecuali hari itu, dan malaikat itu turun yang belum pernah turun. Fasallama, memberi salam kepada Nabi. Faqala, setelah salam, malaikat itu bilang, absyir, berbahagialah engkau wahai Muhammad, kata malaikat. Binuraini qad utitahuma. Bahagialah engkau Muhammad dengan dua cahaya yang hanya engkau yang diberi. Hanya engkau yang diberi. Lam yu'tahuma nabiyyun qabla. Enggak pernah dikasih kepada nabi sebelummu. Wayuh, ngono bangganya nabi. Apa dia dua cahaya itu? Pertama, Fatihatul Kitab. Apa? Suratul Kitab. Suratul Fatihah. Yang kedua, wa khawatimu suratil Baqarah. Ujung surat Baqarah.
Penutup Kamajak. surat Baqarah apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat Rabbana la tu'akhidna in nasina. Yang terakhir itu Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tuh, makanya di apa namanya muqaddimah Syekh Abdul Qadir yang selalu kita bacakan itu ada yang ini nih. Rabbana la tu'akhirna in nasina. Rabbana la tu'akhirna in nasina au akhtana. Nih. Orang sayang kepiye Gusti Allah karo dhewe. Nih, kita diajarin doa aneh ini. Allah yang nyuruh kita baca doa ini sebenarnya aneh doanya. Oh kok aneh? Coba sih. Rabbana ya Tuhan kami, la tu'akhirna, jangan engkau buru-buru siksa kami jika kami lupa atau kami salah. Jujur. Mbok yo Gusti, nek aku lali atau aku salah. Ojo langsung Siksa. Kok maca ngono ki ora gelem. Malah baru ngerti iki. Alhamdulillah. Berarti nek engko sepisan salah lah kae wis ana jaminane wis maca kae. Maca Fatihah. Itu maca iki Rabbana la akhir. Berarti nek kita kok salah ora langsung disiksa. Bocah emang ono kae jati sik englah. Ono kayak ini kayak jaminan, tapi Allah yang nyuruh kita suruh baca ini. Makanya sergep-sergep maca iki esuk sore. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Duh Gusti, jangan kau siksa kami jika kami lupa. Enjang ngomong kelalen, wingi wis niat ora deleng tokonge wong wadon. Tapi weruhnya tak deleng bae. Kelalen. Iki lho. Wingi ora ngomong kae, dadi ngomong kae. Duh, ngono. Makanya ini nih kebanggaan Nabi. Ibaratnya nanti Nabi jadi yakin nanti umatku nggak banyak masuk neraka. Keinginan Nabi kan kita nggak masuk neraka. Karena kalau salah ya diampuni, wis maca jaminan iki. Nggak ada umat yang tadi apa katanya? Jadi berbahagialah engkau wahai Muhammad binuraini dengan dua cahaya yang hanya engkau dikasih kedua ini
Makanya Nabi ora seneng piye mau nang dhuwur ya ngomong gak. Ora Nabi sing dikai ngene iki mau aku ngono kan. Demi Allah yang apa? Jiwaku berada di genggamannya. tangannya. Enggak ada Nabi yang lain kok kalau ibaratnya kalau juga ngono kan ada Nabi seneng. Ya kan karo ngopi. Dewe berarti. Bangga. Keadaan Nabi yang dikasih seperti ini loh. Kowe untung dadi umatku mon. Amin. Yang penting saged maca iki. Ngono yo angel. Rob apa? Terus lam yuktahuma. Ini malaikat lagi yang ngomong tadi itu. Dua cahaya ini nggak pernah diberikan kepada Nabi sebelummu. Apa? Fatihatul Kitab, suratul Fatihah dan penutup surah Baqarah. Itu dari Rabbana la tu'akhirna. Lan taqra bi harfin minha ul illa utitahu. Tidak kamu baca satu huruf saja kecuali diberi kelebihan. Walaupun mengenai maca alhamdulillah tok ora bilang alamin ora yo tetep entuk. Ngono rasane kepiye Gusti Allah karo umat Kanjeng Nabi. Ngono kok yo seneng neraka yo salah dhewe. Ijak tahlilan yo ora gelem. Malah dibid'ahke. Sing bid'ahke yo ora paham. Salahe sing ngamalke tahlil yo ora paham. Yo imbang. Padahal Kiai Habib itu wis nyusun tahlilan iki sing diwaca iki. Karena berdasarkan hadis. Begitu penting dibaca Fatihah, terus Alif Lam Mim, awal Baqarah, ayat kursi, akhir Baqarah. Ini akhir Baqarah. Sing bid'ah ora paham. Gendeng. Oh. Nah, dikit lagi. Nah, rolas wis. Hadhihi ashahhur riwayat allati waradat fi fadli suratul Fatihah. Inilah yang paling sahih riwayat-riwayat yang menerangkan kelebihan suratul Fatihah. Sudah cukuplah rasanya. Ini riwayat yang paling sahih. Riwayat yang sahih-sahih bawahnya masih banyak. Wa qad waradat riwayatun ukhra ghairu hadhihi. Banyak lagi riwayat lain. Minha ma huwa sahih. Ada yang riwayatnya sahih. Yang paling sahih kan as-sahih. Paling sahih ngono lho. Ada riwayat hadis yang paling sahih, ada yang sahih. Ini yang disebut tadi ini yang paling sahih. Karena enggak disebut semua ketahuan une maksudnya. Wa minha ma huwa dhaif. Ada juga riwayat yang dhaif. Dhaif itu apa? Bukan berarti enggak dipakai. Itu gendengnya Imam Wahabi. Dhaif itu surat dulu. Padahal ulama ahlu sunnah hadis dhaif itu tetap dipakai. Apalagi kalau ada pendukung hadis lain. Sing penting tidak maudhu', tidak palsu. Jadi wa fi ma dzakarna ghaniyatun anit tatwil. Sing wis tak sebutna jare Said Muhammad wis ora perlu maning tambah kedawan. Tatwil ku kedawan. Wallahul muwaffiq. Bermula Allah itu yang memberi taufik. Arab sedawa apapun anggar memang ora duwe taufik ya bandel, dablek baik. Walaupun ini singkat, tapi kalau seandainya memang orangnya dapat petunjuk ya gelem ngamal, orang nyalah-nyalah. Wallahu a'lam, wallahu ta'ala.